Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Nur Hanifah. Di sini saya mau memberikan video tutorial gimana cara mengisi di beberapa tabel yang yang masih kosong, yang belum ada isinya, yang ada di Excel. Bisa dilihat di sini ada beberapa eh, yang belum ada isinya, seperti jabatan, status, divisi, gaji pokok, kemudian tunjangan anak, total gaji, dan yang ada di bawahnya, total seluruh gaji, gaji terbesar, terendah, rata-rata, dan jumlah data. Nah, sebelum eh, mengisi tabel yang kosong, kita lihat di sini ada keterangan prosesnya. Kemudian di sini juga ada tabel bantu untuk membantu mengisi tabel yang di sini yang masih kosong. Yang pertama itu adalah jabatan. Untuk rumusnya itu kita pakai if ya, sama dengan if buka kurung, kemudian with buka kurung lagi, kemudian klik tabel yang kode ini, kemudian titik koma 3,1 tutup kurung. Bisa dilihat di keterangan prosesnya untuk jabatan itu diambil satu karakter dari ketiga. Jika kodenya 1, maka kepala, kodenya 2, maka staf, kodenya 3, maka dia itu operator. Kita lanjut ngisi rumusnya. Setelah ini sama dengan 1, tapi dikasih tanda petik di awal dan di akhirnya. Dan titik koma. Dan kepala. Nah, tadi yang pertama itu kepala ya. Dikasih tanda petik 2 lagi. Kemudian titik koma. If lagi, diulangi seperti yang rumus awal ini sampai nanti sampai kode 3, yaitu operator. If buka kurung with buka kurung B6, kemudian titik koma 3,1 tutup kurung sama dengan 2, kasih tanda petik, titik koma, dan tadi setelah kepala itu staff, kita ketik staff. Jangan lupa dikasih tanda petik di awal dan di akhir katanya. Titik koma lagi. Terus kasih rumus seperti yang awal tadi. With buka kurung B6 titik koma 3 titik koma 1 tutup.
sama dengan 3 titik koma. Yang ketiga itu setelah kepala staf itu ada operator. Kemudian ada petik lagi. Kemudian kita kasih kurung tutupnya itu 3 sebanyak rumus yang udah kita ketik tadi. Kan ada 1 kepala, 2 staf, 3 operator. Berarti kurung tutupnya itu ada 3. Menyesuaikan. Ya, enter. Nah, di sini di bagian jabatan itu tadi udah dimasukin rumusnya, kemudian ini udah keluar, itu kepala. Nah, untuk yang ke bawah-bawahnya itu tinggal ditarik aja. Nah, maka nanti otomatis keisi. Kemudian lanjut ke bagian status. Bisa dilihat untuk keterangan prosesnya, untuk status itu diambil satu karakter terakhir menggunakan fungsi if dan right. Jika kode S maka single dan jika kode M maka merit. Oke, langsung aja kita masukin rumusnya. Itu sama dengan if buka kurung right buka kurung lagi B6 yang kode ini dan titik koma 1 tutup kurung sama dengan M titik koma lagi buka kurung merit. Nah, petik. Dan titik koma. Terus masukin rumus seperti yang di awalnya, tapi diganti M-nya itu diganti S, kemudian meritnya itu diganti single. Seperti yang tertera di keterangan proses. If right buka kurung kode ini titik koma 1 kurung tutup sama dengan S titik koma single. Kasih tanda petik lagi. Kemudian karena ada rumusnya itu ada 2 ya, maka kita kurung tutupnya itu 2 juga. Hit enter. Nah, di status itu udah dimasukin rumus tadi kan. Nah, ini udah muncul hasilnya, kemudian seperti tadi ditarik di bawah, ke bawah. Nah, maka akan otomatis terisi. Dan untuk yang divisi, kita lihat keterangan prosesnya dulu. Untuk divisi itu diambil satu karakter pertama, dan divisi berdasarkan tabel bantu. Jadi nanti kita pakai tabel bantu ini, kemudian pakai rumus lookup dan
left. Sama dengan vlog up, buka kurung left, buka kurung, pakai yang sel B6, titik koma 1, tutup, dan titik koma lagi, dan kita blok yang bagian kode divisi sama gaji pokok. Yang keterangannya nggak usah diblok, ini diblok yang ini aja. Nah, ini kita kasih tanda dolar ya, simbol dolar di sini. Di sini juga. Nah, setelah itu kita ketik titik koma lagi, kemudian 2 ditutup, kurung tutup, dan enter. Nah, ini udah muncul hasilnya, yaitu kemudian kita tarik ke bawah lagi, otomatis akan terisi. Kemudian untuk gaji pokok. Untuk gaji pokok ini dicari berdasarkan tabel bantu, yaitu menggunakan fungsi lookup dan leave. Nah, untuk gaji pokok itu rumusnya itu hampir sama divisi ya. Jadi kita tinggal kopas rumusnya aja. Copy, paste. Tinggal yang 2 ini tuh diganti sama angka 3. Ke enter. Nanti akan ada ini ya, hasilnya. Ya, kenapa pakai diganti angka 3, soalnya di tabel bantunya kan yang ketiga untuk gaji pokok itu kan yang ketiga ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Jadi pakainya yang ketiga. Kemudian kita tarik ke bawah. Nanti akan muncul nominalnya untuk gaji pokok. Kemudian kita lanjut ke tunjangan anak. Kita lihat di keterangan prosesnya untuk tunjangan anak itu, jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 25.000. Dan jika tidak ada anak, maka 0. Untuk rumusnya itu, untuk rumus tunjangan anak itu sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi yang bagian status ini kita klik, dan sama dengan merit kasih tanda petik titik koma kemudian kita klik yang jumlah anak ini.
Ya, yang ada di sel H6. Kemudian tanda lebih dari 0, kemudian kurung tutup, titik koma, kemudian kasih nominal 25.000 seperti yang di keterangan proses tadi ya. Kemudian kasih tanda bintang, kemudian ketik atau klik yang di sel H6 tadi. H6. Titik koma, 0. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, maka akan muncul nominal untuk tunjangan anaknya. Tinggal tarik ke bawah aja seperti tadi. Nah, kalau untuk tunjangan anak udah terisi, kita ganti ke yang total gaji. Total gaji itu berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Jadi total gaji itu hasil dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak. Jadi sama dengan kita klik yang gaji pokok, kemudian kita klik plus dan tunjangan anak, dan enter. Nah, udah muncul nominalnya, kemudian kita klik ke bawah lagi, tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul nominalnya. Kemudian untuk total seluruh gaji. Untuk total itu kita pakai rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang total gaji. Dan kurung tutup, enter. Maka akan muncul hasilnya 23.850.000. Kemudian untuk gaji terbesar kita pakai max sama dengan max, dan buka kurung di blok yang total gaji tadi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini udah muncul nominalnya ya, yaitu sebesar 2.675.000. Kemudian untuk yang bagian gaji terendah kita pakai yang min, sama dengan min, buka kurung, kita blok yang bagian total gaji, kemudian tutup kurung, enter. Untuk yang gaji rata-rata kita pakai average, itu sama dengan average, buka kurung, total gaji, tutup kurung, enter. Dan untuk jumlah data kita pakai count, itu sama dengan count, buka kurung, blok yang total gaji, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah terisi dari yang jabatan, status, divisi, gaji pokok, tunjangan anak, total gaji, dan semuanya sudah terisi ya. Jadi itulah tutorial gimana caranya tadi mengisi bagian yang belum yang masih kosong atau belum ada isinya. Yang perlu kita perhatikan dalam
mengisi tabel-tabel yang masuk ke di sini adalah kita itu harus teliti untuk memasukkan rumus. Jadi jangan sampai ada rumus yang salah, karena kalau ada rumus yang salah itu pasti hasilnya itu nggak akan keluar. Terus kita juga harus baca keterangan prosesnya, jangan sampai kita salah gitu. Cukup sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengisi tabel yang masih kosong di Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.